Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita akan hari ini merenungkan lagi sedikit firman Tuhan. Hari ini saya akan beri topik belajar mendengarkan Tuhan. Saya tahu bahwa beberapa banyak saudara sudah tahu bagaimana mendengarkan Tuhan. Tetapi saya juga ingin membantu saudara-saudara lain yang mungkin belum pernah mendengar Tuhan dan saudara takut belajar mendengar Tuhan karena ada banyak orang-orang yang berkata ini dan itu. Jadi saudara mungkin selalu dengar firman Tuhan mengenai mendengarkan Tuhan, tetapi saudara tidak pernah melatih diri saudara untuk mendengarkan Tuhan. Sebab itu mari kembali lagi kepada apa yang kita pelajari beberapa hari berturut-turut mengenai Elia. Kalau saudara perhatikan, Elia itu hidup mencari kerajaan surga, seperti yang ditulis di dalam Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-33. Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Dan kalau kita melihat Elia itu sudah mencari kerajaan Allah, bahkan dia hidup di dalam pemerintahan Tuhan. Nah, karena dia hidup di dalam pemerintahan Tuhan, maka dia mendengarkan Tuhan setiap hari. Dia mendengarkan Tuhan. Dan kita melihat bahwa dia bisa mendengar Tuhan, dan selama dia mendengarkan Tuhan, dia berjalan di dalam rencana Tuhan, dia selalu berkemenangan. Nah, inilah sebabnya saudara, Elia mengalami kemenangan. Itulah sebabnya saya ingin saudara-saudara semua juga belajar mendengarkan Tuhan seperti Elia, supaya saudara bisa hidup berkemenangan. Nah, bagi saudara-saudara yang sudah bisa mendengarkan suara Tuhan, bagus. Tetapi saya mau bicara kepada saudara-saudara yang belum belajar mendengarkan Tuhan. Nah, mari kita melihat kalau Elia bisa mendengarkan Tuhan, kita juga harus bisa mendengarkan Tuhan. Tapi mungkin saudara berkata, tapi Elia kan nabi gitu kan. Elia kan nabi, makanya dia bisa dengar Tuhan karena dia nabi. Tapi saudara ingat, saya bawakan dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Waktu itu kita baca bersama-sama, katakan bahwa dalam Yakobus berkata bahwa Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ya, Elia tidak lebih istimewa daripada kita, saudara. Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Jadi kalau Elia bisa mendengar Tuhan, kita juga seharusnya bisa mendengar Tuhan, gitu kan? Sedangkan Tuhannya sama. Tuhan itu sama. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan itu sama. Tuhan tidak pernah berubah. Dikatakan di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Saudara mau catat. Ibrani 13 ayat 8 dikatakan bahwa Tuhan itu sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya sama. Jadi Tuhannya tidak berubah. Sebab itu kalau kita juga sama seperti Elia, Elia juga sama seperti kita, maka seharusnya kita bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi ada juga saudara-saudara, sudah mendengarkan orang-orang berbicara atau pengajaran-pengajaran yang mengatakan, jangan berani-berani coba-coba dengar Tuhan, nanti setan lo yang ngomong. Nah, kita seringkali berpikir begitu, sebab kita dengar orang berkata begitu. Saudara, pada saya renungkan ini, mari saudara-saudara, saya diingatkan oleh Tuhan kepada suatu kejadian di dalam Matius pasal 17. Kalau saudara ingat saja, nanti kita baca just 2 ayat. Tetapi di dalam Matius pasal 17 itu adalah kejadiannya pada waktu Tuhan Yesus naik ke atas gunung dan dia membawa 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dibawa naik ke atas gunung, dan di atas gunung itu terjadi yang disebut transfiguration. Tuhan Yesus berubah menjadi glorious sekali, bercahaya terang, dan murid-muridnya menyaksikan itu. Dan kemudian saudara, pada saat mereka melihat itu, tiba-tiba mereka melihat Elia dan Musa datang, kemudian ngobrol dengan Tuhan Yesus. Nah, 3 murid ini menyaksikan itu. Dan saudara tahu, Petrus adalah satu murid yang suka bicara. Sebab itu Petrus gelisah. Wah, dia mesti bicara sesuatu ini. Karena ini adalah suatu kejadian yang luar biasa. Maka dia berkata begini. Di dalam Matius 17 ayat yang ke-4 kalau saudara mau baca. Petrus berkata, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, katanya, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Nah, dia berkata begitu.
Kelihatannya sesuatu yang good, tapi Petrus tidak menyadari sebetulnya apa yang dia katakan itu. Sebetulnya dengan dia berbicara begitu, Petrus itu menyamakan Yesus dengan Elia dan dengan Musa, saudara. Seakan-akan Yesus dengan Elia dan Musa itu satu tara. Seakan mereka itu satu tingkat. Padahal Musa dan Elia itu hamba. Tetapi Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, raja di atas segala raja. Berbeda sama sekali. Tetapi Petrus menyamakan Yesus dengan Elia dan Musa. Kemudian dikatakan di dalam ayat yang kelima. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, sedang Petrus berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini adalah Allah Bapa yang berbicara. Kata-kata daripada Allah Bapa ini memberikan assurance kepada kita. Nomor satu, dia mau berkata kepada Petrus bahwa kamu jangan menyamakan Yesus dengan Elia dan Musa. Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Dan yang kedua, dia mau katakan, dengarkan dia. Dengarkan Yesus. Itu yang Bapa mau tekankan kepada kita semua. Dengarkan dia. Nah, kesalahan daripada banyak orang Kristen, seringkali kita mengagungkan guru besar, mengagungkan pendeta-pendeta yang terkenal dan orang-orang yang tertentu. Dan apa saja yang mereka katakan, kita just telan aja. Kita telan. Tanpa kita sepertinya menyamaratakan Tuhan dengan orang-orang yang seperti itu. Saudara-saudara, Tuhan yang berkata, dengarkanlah dia, dengarkanlah Yesus. Sebab itu Tuhan mengajak kita untuk mendengarkan dia. Dan saudara-saudara, jangan kita takut. Bagaimana kalau setan yang berbicara? Saudara, jangan kita takut kalau setan yang berbicara. Sekarang mari kita bayangkan secara logik saja, secara logik, oke? Misalnya kita, saudara, ya suami istri punya anak yang masih kecil-kecil mungkin, anak umur 6 tahun atau berapa, anak kecil-kecil. Tapi saudara sudah mendidik anak saudara untuk tahu peraturan dan sebagainya. Anak-anak itu tahu kapan makan dinner, kapan makan lunch. Anak itu sudah tahu bahwa kalau mau makan dessert itu sesudah makan dinner, baru kamu boleh dessert, makan apa. Nah, saudara, itu sudah pengajaran saudara. Nah, suatu hari misalnya, saudara kedatangan tamu, entah tetangga, entah uncle atau auntie, datang ke rumah saudara dan ngobrol-ngobrol dengan saudara di living room. Nah, pada waktu kita ngobrol-ngobrol, saudara ngobrol dengan mereka, anak saudara ini datang, yang masih kecil ini datang. Dan dia berkata, Mami, I know, saya ini cuma boleh makan dessert itu kalau sudah makan dinner. I know sebentar lagi dinner. Tapi ini ada candy, Mami, ada candy. Ini candy-nya enak sekali. Ini si ini bawa. Ini candy-nya enak sekali. Terus dia bilang, boleh saya makan ini sekarang? Boleh makan ini? Nah, Mami ini belum jawab. Si itu bilang, boleh, ambil aja. Makan aja 2-3, boleh. Nah, sekarang saudara sebagai orang tua, itu anak saudara. Kalau si ini atau si uncle ini berkata begitu, yang bertentangan dengan apa yang saudara ajarkan kepada anak, apakah saudara akan diam aja? Ya udahlah, gak enakan, diam saja. Gak mungkin. Kalau saudara seorang tua yang benar, saudara akan berkata, no, you know the rule. Kamu tahu apa yang saya ajarkan kepadamu. No, dengan kata lain, saudara berkata bahwa apa yang itu katakan itu salah. Saudara, sekarang mari kita bayangkan, apakah Tuhan yang maha kuasa, yang punya kita sebagai anak-anaknya, yang dia kasihi sampai dia mau mati buat kita. Masakan kalau sekarang kita sebagai anak-anaknya datang mau mendengarkan Tuhan. Kita datang, Tuhan, saya punya persoalan Tuhan. Saya ingin dengar daripadamu apa yang harus saya lakukan Tuhan. Saya pengen dengar daripadamu. Dan saudara lagi bertanya kepada Tuhan. Tiba-tiba iblis datang dan berbicara kepada saudara. Apakah Tuhan akan diam saja? Sebagai orang tua, sebagai Tuhan kita, sebagai Bapa kita yang mengasihi kita, apakah dia akan diam saja? Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Nah, mari kita melihat di sini. Jadi, saudara, kalau kita sebagai orang tua saja tahu bagaimana bertindak, apalagi Tuhan kita. Dan saudara, Tuhan berkata,
I will never leave you nor forsake you. Berarti Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak jauh di surga. Tuhan itu ada di dalam kita. Sebab itu, jangan kita takut, jangan kita mendengarkan perkataan orang. Jangan dengerin Tuhan, nanti setan yang bicara. Why kita mesti takut, saudara? Kalau Tuhan beserta dengan kita, Tuhan ada di dalam kita. Dan Tuhan berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebab itu, kalau kita sebagai orang tua saja tahu bagaimana melindungi anak kita, apalagi Bapa kita di surga yang sudah mau mati buat kita, yang mau melindungi kita. Nanti kita akan belajar, saudara. Hari-hari berikutnya kita akan belajar apa persiapan kita untuk kita bisa mendengarkan Tuhan. Supaya saudara tidak gelisah, tidak takut. Karena saudara, begitu kita bisa mendengarkan Tuhan, saudara, kita tidak akan ditipu oleh iblis. Sebab itu mari kita belajar mendengarkan Tuhan. Dan saya akan teruskan ini besok dan lusa. Supaya saudara semua bisa mengerti lebih dalam lagi. Pelajari apa yang tadi saya katakan. Yakobus pasal 5 ayat 17. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Dan kemudian juga Matius pasal 17. Saudara baca itu semua supaya menguatkan saudara. Sampai di sini dulu.